Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafran Fatimah Nahil dari kelas PBS 2E, NIM 225231182. Saya akan menceritakan ulang tentang perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Peristiwa Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa kelam yang diingat oleh masyarakat. Dalam peristiwa tersebut lahir tiga kesepakatan politik, yaitu Pakubuana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perdagangan VOC 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan, yaitu di Desa Canti. Dalam pelafatan Belanda ia disebut Gianti, namun sekarang ditulis menjadi Giyanti. Giyanti tempat tersebut terkenal dengan Duku Kerten Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa kelam, yaitu perjanjian yang terjadi berakhir pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger persikan ternyata belum mati. Tempat disembunyinya ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuana II dalam meredakan sebidang tanah dari Pakubuana II, namun mengakibatkan kecemburuan salah seorang pangeran dari Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Jenderal yang di Batavia mengambil keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Terus dia kelak meminta dibuang dari Jawa dan diberikan uang 3.000 rel untuk jajan makan anak buahnya. Semenjak itu pecah perangnya Mangkubumi. Perlawanan ini Gubernur VOC, yaitu Nicholas Hunting, ambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Melakukan secara tertutup perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi pun ingin menguasai Jawa. Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram, Harti menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kerajaan. Mangkubumi pun menyatakan bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Harti pun menawarkan Mataram sebelah timur yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaannya. Perundingan berjalan di antara mereka. Akhirnya setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan dapat berjalan lancar. Harding kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar susunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasainya. Pada tanggal 23 September 1754, VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut diserahkan di Mangkubuana III sang pengganti Mangkubuana II, bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuana III menyatakan keberhasilannya dengan Gubernur Jawa Utara, dan Mangkubumi yang menyatakan Pakubuana III dengan VOC Jasok Mosel yang menurut perjanjian besar diganti sebelah timur Surakarta. Yang didatangani ini menjadi pangkat dikenal dengan Pakihan Nayari. Hal ini menjadi naik tata Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngaloyo Sayyidin Panogotomo Halifatullah pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian 15 Februari 1755, yaitu meneruskan pembagian aspek-aspek atau atribut-atribut yang seperti keris yang diserahkan oleh Hamengkubuwana I. Bahasanya meneruskan bahasa Bagongan, misalkan G menjadi Inj. Dan nari orang Jogja yaitu kegagahan, yaitu nari orang Solo lebih ke halus dan memakai penutup kepala yaitu blangkon. Proses panjang seiring waktu berjalan Giyanti merinci wilayah menimbulkan rentetan peristiwa, yaitu perjalanan Giyanti. Raden Mas Said yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sabernyawa Pakubuana turut berduka dengan suatu wilayah dalam gerakannya. Oktober 1755, Pangeran Sabernyawa mengalahkan VOC. Kemudian Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Jogja. Karena setelah perang bertahun-tahun, usai menyudahinya dengan penandatanganan Salatiga pada
1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa menjadi terbagi kembali disepakati Pangeran Sambernyawa Kasunan Kartasura dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro Lelono Joyo Miseso Senopati ing Alya Satrio Marogi Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan. Hal ini Jawa meninggalkan rupa yang digerakkan angin revolusi masa pertengahan 1940 membuat nasib yang berbeda. Hal ini berujung perbedaan hingga hari ini Yogyakarta menjadi Pakualaman menjadi daerah istimewa. Tersebut, Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa pun tidak ikut perjanjian ini. Secara garis besar, isi Perjanjian Giyanti adalah membagi Mataram menjadi 2 bagian, yaitu Kesultanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergerak Hamengkubuwana I. Sebelumnya, Keraton Surakarta telah berdiri terlebih dahulu pada kurun waktu kekuasaan Pakubuwana II sebagai calon pengganti Keraton Kartasura yang hancur lantaran serangan orang-orang Tionghoa bawah kepemimpinan Amangkurat V. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.